Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Didit Handika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu soal yang berkaitan tentang sejarah Indonesia masa penjajahan Hindia Belanda. Nah, pada soal ini yaitu di bawah ini adalah hak istimewa VOC kecuali A. Hak monopoli, B. Hak memelihara angkatan perang, C. Hak menghentikan kekuasaan raja, D. Hak memberikan pengadilan, dan E. Hak mencetak uang. Di dalam soal ini tentu terdapat kata-kata kunci yang harus kita pahami. Setidaknya ada dua kata kunci. Yang pertama adalah hak istimewa. Dan yang kedua adalah VOC. Dan jangan dilupakan juga ada kata terkecuali atau kecuali di sini. Nah, jadi kita harus mencari apa sebenarnya VOC dan apa sebenarnya hak istimewa sehingga apa opsi jawaban di sini yang bukan jawaban tentang hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Nah, kita bahas dulu VOC. VOC kepanjangan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang didirikan pada 20 Maret 1902 sebagai kongsi dagang yang dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk dapat memonopoli perdagangan melawan Spanyol dan Portugis di Hindia Belanda pada masa itu atau Indonesia pada saat ini. Nah, tentu kongsi dagang ini memiliki tujuan. Tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan membangun kejayaan bagi negeri Belanda di seluruh dunia. Untuk memuluskan rencana tersebut, VOC memerlukan sebuah hak-hak istimewa yang akhirnya dapat mendorong atau membantu mereka. Hak istimewa tersebut lebih kita kenal sebagai hak oktroy. Nah, apa saja hak oktroy atau hak istimewa yang dimiliki oleh VOC? Yang pertama adalah hak monopoli. Hak monopoli yang dimiliki oleh VOC memiliki arti bahwa VOC memiliki dominasi satu penjual yang menguasai pasar sehingga harga barang-barang dapat dikendalikan oleh mereka. VOC berhak untuk memonopoli perdagangan dengan cara apapun termasuk mengacaukan kerajaan-kerajaan lokal untuk memperoleh pemimpin yang mendukung monopoli yang dilakukan oleh VOC. Nah, selain itu juga ada kebijakan lainnya atau hak lainnya, yaitu privilege leverantis atau penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Petani tidak boleh menjual hasil bumi selain kepada VOC. Nah, selain ada hak monopoli dan juga hak penyerahan hasil bumi, ada lagi hak kedaulatan di mana VOC berdiri sebagai perpanjangan tangan dari negara Belanda atau kerajaan dari Belanda. Nah, karena hak-hak secara politis, maka mereka memiliki hak-hak seperti misalnya yang pertama memiliki hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang kedua, mereka juga memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri yang dapat bertindak tanpa harus tunduk kepada kerajaan Belanda. Yang ketiga, mereka juga dapat menyatakan perang dan juga dapat memberikan pengadilan yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh mereka. Jadi mereka boleh untuk membuat suatu keadilan atau pengadilan-pengadilan yang khusus mereka buat di dalam negara Hindia Belanda sendiri. Selanjutnya, ada merebut dan menduduki daerah asing di luar Belanda, sehingga mereka berhak untuk menduduki negara-negara jajahan, lalu mereka akan melakukan monopoli-monopoli seperti untuk meraup keuntungan-keuntungan yang besar untuk membiayai biaya perang untuk kerajaan Belanda di negeri Belanda sana. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki hak untuk memungut pajak kepada kaum-kaum pribumi atau kaum-kaum pemodal yang memanfaatkan atau yang menerima keuntungan dari hasil bumi yang ada di negeri Hindia Belanda atau Indonesia pada saat ini. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja hak istimewa yang dimiliki oleh VOC? Sehingga kita tentu coba kualifikasikan atau kita klasifikasikan jawaban-jawaban mana saja yang benar. Yang pertama atau jawaban A, hak monopoli. Nah, hak monopoli dimiliki oleh VOC ya. Berarti kita checklist.
Kedua, hak memelihara angkatan perang. Nah, ini juga termasuk ke dalam hak kedaulatan. Berarti ini kita checklist. Selanjutnya, hak menghentikan kekuasaan raja. Tentu, hak ini tidak dimiliki oleh VOC. Mengapa demikian? Karena VOC berdiri sebagai panjang tangan dari kerajaan atau dari raja dan ratu yang ada di negeri Belanda. Jadi, opsi ini adalah jawaban yang tepat karena ini tidak sesuai dengan hak yang dimiliki oleh VOC sendiri. Nah, opsi selanjutnya yang D adalah hak memberikan keadilan, ini juga dimiliki oleh VOC. Selanjutnya yang terakhir, hak untuk mencetak uang, ini juga dimiliki oleh VOC karena untuk mempermudah segala aktivitasnya. Nah, sangat mudah kan untuk menjawab pertanyaan ini, sehingga kalian harus pahami dulu bahwa hak istimewa yang dimiliki oleh VOC itu apa saja, dan tujuan yang dimiliki oleh VOC itu apa saja. Sehingga kalian dapat melakukan klasifikasi jawaban mana yang akhirnya tepat untuk menjawab pertanyaan pada hari ini. Nah, mudah kan? Selamat untuk belajar semuanya. Terima kasih.